Bab 124 Berlututlah di hadapanku. Setiap pengawal setidaknya bisa bertarung 1 lawan 3 orang. Rizky bahkan lebih berani. Dia langsung berhadapan dengan 8 orang sekaligus. Kak Eri sangat terkejut. Ternyata komplotan Valentino sekuat ini. Jelas mereka bukan pengawal biasa. Kehebatan bertarung mereka ini jelas tidak bisa dimiliki pasukan biasa. Kak Eri tiba-tiba merasa takut. Apa mungkin Valentino ini punya latar belakang yang kuat? Namun, bukankah Rain bilang Valentino hanya seorang mafia lemah? Kalau dia tahu Valentino memiliki latar belakang yang kuat, seberapa banyak pun uang yang Rain berikan padanya, dia juga tidak akan berani datang. Kak Eri tiba-tiba teringat satu hal. Tadi waktu Valentino dan yang lainnya datang, mereka semua mengendarai Mercedes-Benz hitam. Semuanya mobil yang sama, yaitu Mercedes-Benz 320. Hampir 80 orang, setidaknya perlu mengendarai 20 mobil Mercedes-Benz hitam. Seberapa banyak uang yang harus disiapkan untuk memiliki mobil sebanyak ini? Mana mungkin orang biasa bisa mengendarai 20 mobil Mercedes-Benz? Sejak kapan pengawal bahkan bisa naik mobil Mercedes-Benz? Kak Eri semakin panik, bahkan ingin semua anak buahnya berhenti melawan kelompok Valentino. Namun saat ini, kedua belah pihak sudah merasuk dalam pertarungan. Mereka tentu saja tidak akan berpikir begitu banyak lagi. Meski sekarang Kak Eri memberikan perintah, sepertinya suaranya tidak akan terdengar oleh mereka. Kak Eri kalut, sepertinya sekarang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Satu-satunya cara adalah menahan Valentino di sini dan langsung membantainya. Dengan begitu, bahkan meski Valentino sungguh punya latar belakang yang kuat, karena tidak ada bukti, dia juga tidak akan disalahkan. Begitu terpikir akan ide ini, Kak Eri menjadi kejam. Dia langsung menarik pemuda di sebelahnya, lalu bergegas menuju Valentino. Valentino, kamu? Rain melihat Valentino berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meski rombongan Kak Eri berusaha menghentikannya, Valentino tetap berjalan perlahan mendekati Rain. Sekarang, jarak di antara mereka hanya kurang dari 10 langkah. Dengan kecepatan Valentino berjalan, dia akan sampai di hadapan Rain dalam waktu 10 detik. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini akhirnya. Ratusan pasukan ternyata tidak berdaya melawan puluhan orang ini. Benar-benar di luar akal sehat orang-orang. Kesetiaan para pengawal berpakaian hitam ini pada Valentino lebih mengejutkan semua orang. Di antara mereka, ada seorang pengawal yang sudah dipukul 7 hingga 8 kali dengan tongkat. Meski begitu, dia masih tidak mundur. Pengawal itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk tetap terjaga, lalu mengibaskan tangannya yang bersenjatakan belati dan menikam pemuda yang paling dekat dengannya. Dalam pertarungan ini, semua orang mengerahkan semua tenaga. Semakin setia para pengawal berpakaian hitam itu pada Valentino, Kak Eri semakin merasa bahwa Valentino bukan orang biasa. Kalau tidak, memangnya siapa yang bersedia mati untuk orang biasa? Sama seperti Rain, meski dia sudah memberi Kak Eri banyak uang, Kak Eri hanya membantunya saja. Tidak peduli berapa banyak uang yang Rain berikan kepada Kak Eri tidak akan mengorbankan hidupnya kepada Rain. Jadi, apa yang dilakukan pengawal berpakaian hitam ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Valentino jelas tidak sesederhana yang dikatakan Rain. Oleh karena itu, Kak Eri semakin bersikeras untuk menangkap Valentino. Karena mereka sudah mencari masalah dengan orang ini, lebih baik diselesaikan dengan kematian Valentino supaya kedepannya tidak menimbulkan masalah. Meskipun para pengawal berbaju hitam itu kuat, mereka tetaplah manusia, bukan mesin yang tak kenal lelah. Tak lama kemudian, mereka pasti akan kelelahan. Bahkan serangan mereka sudah jauh melambat. Sedangkan pasukan Kak Eri beranggotakan ratusan orang, mereka terus menyerang bergerombol seperti kawanan belalang. Biuk. Akhirnya, ada seorang pengawal berpakaian hitam yang tiba-tiba jatuh di tempat setelah pelipisnya terpukul. Sial! Marah pengawal berpakaian hitam lainnya dengan kesal, lalu buru-buru melangkah maju untuk mengisi celah. Kalau pihak lawan menerobos lingkaran ini, Valentino akan berada dalam bahaya. Rizky juga tidak mengatakan apa-apa, hanya berjuang mati-matian untuk menahan serangan Kak Eri. Saudara-saudaraku, bunuh mereka! Teriak Kak Eri dengan lantang sembari bergegas menyerang. Semakin banyak pengawal berpakaian hitam yang berhasil dikalahkan dan jatuh berguguran. Kesenjangan kedua pasukan semakin besar. Akhirnya,
Seorang pemuda maju dan hendak memukul kepala Valentino dengan sebuah tongkat. Brengsek! Rizky tiba-tiba berbalik badan, lalu menghunuskan bayonet bersegi 3 di tangannya. Hanya badan belati saja, tidak termasuk gagangnya. Tenggorokan pemuda itu langsung terbelah. Dengan mata yang melebar, pemuda itu langsung jatuh ke tanah dengan tubuh yang masih kejang. Semua orang tiba-tiba menghentikan gerakan mereka. Setelah berjuang begitu lama, ini pertama kalinya ada orang yang mati di tempat. Dari penampilannya, jelas pemuda itu tidak bisa bertahan lagi. Di saat yang sama, komplotan Kak Eri mulai menyusut takut dan berniat mundur. Bagaimanapun juga, sebagai manusia tentu saja mereka takut mati. Nyawa mereka tidak sebanding dengan janji baik dari Rain. Uang memang benda bagus. Meski bisa mendapatkannya, mereka juga harus bisa menikmatinya. Saat semua orang tercengang, Valentino berjalan menghampiri Rain. "Valentino, berhenti!" teriak Rain dengan panik. Dengan situasi seperti ini, dia sadar ini semua sudah melampaui perkiraannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawal di sekitar Valentino akan begitu kejam. Mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Semuanya berubah drastis dan membuatnya kewalahan. Sekarang ini, dia menjadi sangat panik. Bagaimanapun juga, dia yang mencari masalah terlebih dahulu. Kalau masalah ini sampai ketahuan oleh pihak atas, pasti dia yang akan menjadi target utama. Sebenarnya Rain hanya membual saja saat mengatakan dia yang bertanggung jawab. Jangankan dia, bahkan putra keluarga nomor 1 di kota Neo saja belum tentu mampu. Jadi sekarang, Rain benar-benar panik. "Rain, sudah kubilang, hari ini kamu akan mati." Detik berikutnya, Valentino mempercepat langkahnya, lalu menyerang Rain. Rain yang terkejut langsung berbalik, lalu berlari ke dalam rumah dan meraih Angel. "Diam di situ. Kalau kamu maju selangkah saja, aku akan membunuhnya." Entah dari mana, Rain mengeluarkan pisau kecil dan menekannya langsung ke leher Angel. Gerakan Valentino seketika berhenti. Dia tidak berani bertaruh apakah Rain punya nyali melakukan hal itu atau tidak. Angel yang menjadi pucat karena tertekan oleh pisau pun jadi gelisah. Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Selama tangan Rain menekan lebih kuat, dia mungkin sudah akan mati di tempat. "Lepaskan dia! Lampiaskan semua kebencianmu padaku." Valentino menggertakkan giginya sambil menatap Rain. "Hah? Dasar sampah! Bukannya kamu suka membual? Ayo, lanjutkan saja bualanmu itu," ujar Rain sambil tertawa terbahak-bahak. Sekarang Angel ada di tangannya, jadi dia bisa mengendalikan semuanya. Kecuali Valentino tidak peduli lagi dengan keselamatan Angel. Namun, mana mungkin? Kalau memang begitu, dari awal Valentino tidak akan datang ke sini. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Rizky dan yang lainnya tetap di luar sambil menatap Valentino dengan khawatir. Tanpa perintah Valentino, mereka juga tidak berani bertindak gegabah. "Aku akan memberikan apapun yang kamu mau." Saat ini, Valentino harus berkompromi dalam menghadapi Rain. "Mudah saja. Kamu berlututlah di hadapanku." Bab 125 aku, Valentino, hanya berlutut pada langit. "Asal kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskannya." Rain menatap Valentino dengan raut wajah bengis, seperti seekor serigala lapar. Begitu kata-kata ini terlontar, suasana pun jadi ricuh. Berlutut itu sama dengan penghinaan terbesar. Berlutut itu sama dengan harga diri. Mana mungkin Valentino mau berlutut di hadapan Rain? Terlebih lagi, Angel sebagai istri Valentino juga ada di sana. Betapa memalukannya bagi seorang pria untuk berlutut pada pria lain di depan wanitanya sendiri. Bahkan Kak Eri saja merasa Rain naga keterlaluan. Rizky dan yang lain bahkan lebih murka, mata mereka seakan membara. Rain tidak tahu siapa Valentino, tapi mereka tahu. Sebagai anak dari keluarga Wijaya Kota Miracle, mana mungkin pemimpin masa depan keluarga Wijaya berlutut pada Rain? Apalagi Rain hanya putra seorang Wis. Bahkan jika Rain adalah tuan muda terhormat dari keluarga teratas di kota Neo, dia juga tidak pantas meminta Valentino untuk berlutut padanya. Valentino hanya terdiam tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan ataupun penolakan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Tuan muda Valentino, kamu tidak boleh berlutut padanya," teriak Rizky dengan marah.
Pengawal berbaju hitam lainnya ikut berteriak dengan keras. Tuan Muda Valentino, jangan berlutut. Valentino adalah sosok yang begitu agung, mana boleh seseorang sepertinya berlutut di hadapan orang lain. Siapa yang pantas dan berhak mendapat penghormatan seperti ini? Di seluruh belahan dunia, siapa yang mampu menerima sujud dari kepala masa depan keluarga Wijaya Kota Miracle? Angel juga berteriak, Valentino, kalau kamu berlutut, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ryan tidak terburu-buru mengambil tindakan, hanya menatap Valentino dengan masam. Sebenarnya, mau Valentino berlutut atau tidak, dia tetap tidak akan mengubah hasil apapun. Ryan tetap harus berurusan dengan mereka dan tidak akan berbelas kasihan. Pria itu hanya ingin menghina Valentino, menghinanya di depan Angel. Karena hal ini akan membuat Ryan merasa sangat bahagia. Valentino, kamu mau berlutut atau tidak? Teriak Ryan. Kusarankan kamu jangan menutup jalanmu sendiri. Aku, Valentino, hanya akan berlutut pada langit. Bahkan orang tuaku saja tidak berhak menyuruhku berlutut. Kamu malah dengan begitu lancangnya menyuruhku berlutut. Tanya Valentino dengan acuh tak acuh. Setelah diusir oleh keluarga Wijaya, Valentino sudah tidak memiliki perasaan apapun pada keluarga itu. Oleh karena itu, bahkan jika orang tuanya datang, dia juga tidak akan berlutut pada mereka. Berani-beraninya Ryan yang hanya seorang bajingan ini menyuruh Valentino berlutut padanya. Jangan bilang Valentino yang sekarang adalah anak dari keluarga Wijaya. Bahkan meski masih menjadi seorang pecundang seperti sebelumnya, dia juga tidak akan melakukannya. Brengsek, kamu masih keras kepala di saat seperti ini? Kalau begitu, lihatlah bagaimana aku menggorok wanita cantik ini. Ryan yang tersulut amarahnya langsung menggerakkan belati di tangannya. Berhenti! Teriak Valentino yang langsung gemetar sambil mengulurkan tangannya. Saat ini, Ryan sudah melukai leher Angel. Meski saya tanya tidak dalam, lukanya tetap berbahaya karena seluruh pembuluh darah utama manusia ada di leher. Valentino, jangan mengkhawatirkanku. Jangan! Angel menggeleng pelan. Mau berlutut atau tidak? Ryan memelototi Valentino sambil memegang erat belatinya. Aku berlutut, kamu lepaskan dia. Ujar Valentino dengan santai. Kai, tergantung apa kamu bisa memuaskan aku atau tidak. Sahut Ryan sambil tersenyum. Kamu yang bilang. Setelah beberapa saat, Valentino mengangguk perlahan. 3 tahun lalu, ketika diusir dari keluarga Wijaya, Valentino sudah bersumpah. Sejak saat itu, Valentino hanya akan berlutut pada langit, tidak akan pernah berlutut pada salah satu tetua keluarga Wijaya lagi. Dengan kata lain, selama 3 tahun terakhir, di dunia ini tidak ada orang yang bisa membuat Valentino berlutut. Namun, Angel berbeda. Angel adalah surga Valentino, dunianya. Demi Angel, memangnya kenapa kalau dia melanggar sumpahnya? Baiklah, jawab Valentino, kemudian perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya. Tuan Muda Valentino, tidak boleh! Tidak boleh! Teriak Rizky dengan mata yang memerah. Para pengawal berpakaian hitam semua berteriak keras. Tuan Muda Valentino, jangan! Tidak boleh! Para pria yang sedari tadi dikepung, dipukuli lebih dari selusin orang dan tidak merintih kesakitan sedikit pun, sekarang semuanya menangis. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya sedikit menekuk lututnya. Hah? Dasar sampah! Valentino, selamanya kamu adalah sampah yang hanya boleh berlutut di hadapanku. Ryan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia merasa sangat bahagia. Tunggu dulu! Namun, ketika Valentino hendak berlutut di tanah, Ryan tiba-tiba menghentikan Valentino. Berdiri! Perintah Ryan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Ryan. Apa mungkin hati pria itu menjadi baik? Hanya Ryan yang tahu mengapa dia melakukannya. Dia hanya ingin menghentikan Valentino ketika dia akan berlutut supaya nanti dia punya kesempatan untuk meminta Valentino berlutut lagi. Hal ini lebih menyenangkan untuknya. Terlebih lagi, sebelum Valentino berlutut, Ryan punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Balas dendam pada Valentino hanya urusan kedua. Kalau dia bisa memanfaatkan Valentino untuk mendapat apa yang dia inginkan, hal ini baru sempurna. Valentino, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa membujuk Hendrik untuk menindas perusahaanku. Kuberitahu saja, kamu sangat naif. Sekarang juga aku ingin kamu menelponnya dan memintanya menarik semua perbuatannya dari perusahaanku.
Selain itu, sebaiknya kamu suruh dia memberi keuntungan kepadaku. Inilah rencana Rain. Bukankah Whis bilang dia ini hanya pembuat onar dan hanya bisa membuat keluarga Kingston bangkrut? Hari ini, Rain akan membuktikan pada Whis bahwa dia bisa menyelamatkan keluarga Kingston, bahkan memberikan keuntungan kepada mereka. Baiklah, Valentino mengangguk setuju sambil mengeluarkan ponselnya. Pak Hendrik, batalkan semua saksi keluarga Kingston. Selain itu, kabulkan saja apapun permintaan mereka. Di telepon, Valentino hanya bicara singkat. Tanpa perlu banyak pikir, Hendrik tahu sekarang Valentino pasti sedang terancam. Kalau tidak, mana mungkin Valentino yang sangat membenci Rain membatalkan sanksi grup Kingston. Baik, Tuan Muda Valentino. Tunggulah sebentar lagi, pasukan kelas A sudah sampai. Mereka akan segera sampai di kota Neo. Tuan Muda Valentino, berhati-hatilah. Kalau tidak, meski memakan waktu ratusan tahun, aku juga tidak bisa mempertanggungjawabkan hal ini kepada Tuan Besar Wijaya. Hendrik berkata dengan tulus dari dalam hati, bahkan suaranya terdengar serak. Ya, Valentino tidak banyak bicara, hanya menjawab dengan sepatah kata, kemudian langsung menutup sambungan. Kalau kamu berani berbohong padaku, sekarang aku akan mengubur kalian berdua hidup-hidup. Aku hanya akan memberimu waktu 5 menit, kata Rain sambil menyalakan ponselnya. Dia akan menunggu beberapa menit, kemudian bertanya pada Whis tentang situasinya dan melihat bagaimana keadaan perusahaan mereka. Namun, Rain tidak menyangka bahwa setelah 3 menit, dia sudah menerima panggilan dari Whis, bab 126 kesetiaan. Rain meminta 2 orang untuk menahan Angel, kemudian mengulurkan tangan untuk menjawab telepon. Ayah, ada apa? Hah? Katakan padaku, sekarang di mana kamu? Suara Whis terdengar sangat mengerikan. Bahkan melalui telepon, Rain juga bisa merasakan betapa marahnya Whis saat ini. Selama dia hidup lebih dari 20 tahun, dia belum pernah melihat Whis begitu marah. Ayah, kamu jangan khawatir di mana aku berada. Beritahu aku dulu apakah perusahaan kita telah kembali normal? Kalau tidak, aku akan langsung membunuh sampah ini sekarang, kata Rain dengan kesal. Kamu? Semuanya sudah kembali normal, sudah normal. Sialan, kamu jangan sentuh Valentino. Apa kamu mengerti? Whis tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Sekarang dia merasa sangat menyesal karena anaknya begitu bodoh. Hah? Baiklah kalau begitu. Aku sudah mengerti. Aku akan segera pulang. Rain tertawa sejenak, lalu menutup panggilan. Setelah itu, dia sekalian mematikan ponselnya. Valentino, kamu benar-benar membuatku terkesima. Hanya dengan 1 kalimat dan 1 panggilan telepon saja, kamu sudah bisa menyelesaikan masalah ini? Rain menutup telepon, lalu menatap Valentino sambil mencibir. Kemudian, dia meletakkan belati di leher Angel lagi. Kekuatan Valentino telah mengejutkan Rain dan Kak Ari. Hanya dengan 1 panggilan telepon saja, Valentino sudah dapat mengontrol arah perkembangan ekonomi di kota Neo. Kekuatan seperti ini sungguh menakutkan. Namun, semakin besar kekuatan yang dimiliki Valentino, mereka semakin bertekad untuk membunuh Valentino. Orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Namun, jika telah diprovokasi, mereka harus segera membunuhnya agar tidak ada masalah lagi kelak. Jika tidak, bukankah akan sangat mudah bagi Valentino untuk berurusan dengan mereka nanti? Begitu memikirkan hal ini, muncul tatapan kejam di mata Rain. Hari ini, dia harus menghina dan membunuh Valentino. Aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu, sekarang lepaskan dia, kata Valentino dengan ekspresi tenang. Dia telah berusaha untuk menahan gejolak emosi di dalam hatinya. Rain berkata dengan marah, kamu masih belum berlutut, aku tidak akan melepaskannya. Namamu Rain, kan? Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda Valentino? Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian dengan melakukan ini? Tuan Muda Valentino bermartabat tinggi, beraninya kamu menyuruhnya untuk berlutut padamu. Rizky akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju sambil berteriak pada Rain dengan marah. Diam, apakah kamu diperbolehkan untuk berbicara di sini? Bermartabat tinggi. Hari ini aku akan melihat apakah orang bermartabat tinggi itu akan berlutut padaku atau tidak. Rain menatap Rizky dengan dingin, lalu kembali menekan belati di tangannya. Kamu? Dasar tidak tahu diri. Rizky menjadi sangat marah. Dalam sekejap mata,
Puluhan pengawal berpakaian hitam yang tersisa segera melangkah maju dan berkumpul bersama tanpa rasa takut. Jika Valentino memberi perintah, mereka akan segera maju dan mencabik-cabik Rain. Sialan, aku tidak tahu diri. Sekarang aku berdiri di sini, apakah kalian berani menyentuhku? Kalian hanyalah sekelompok anjing. Tuan kalian bahkan belum berbicara, apakah kalian berhak untuk berbicara? Kalau kalian bersikap seperti itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Rain mengutuk dengan marah, kemudian menatap mereka dengan tatapan meledak. Ketika melihat tatapan Rain, Valentino menjadi tegang, firasat buruk pun muncul di hatinya. Rain yang sekarang sama dengan orang gila, dia sudah kehilangan pikiran rasionalnya dalam bertindak. Valentino benar-benar tidak berani bertaruh pada apa yang akan pria itu lakukan. Valentino, sekarang aku mau kamu perintahkan mereka untuk meletakkan semua senjata di tangan mereka, kata Rain sambil tertawa. Begitu Rain mengatakan kata-kata itu, Valentino, Angel dan rombongan Rizky tertegun sejenak. Apa tujuan Rain meminta rombongan Rizky untuk membuang semua senjata di tangan mereka? Apakah Rain ingin membunuh rombongan Rizky? Jika rombongan Rizky membuang senjata mereka akan tidak memiliki senjata lagi. Lalu apa yang harus mereka gunakan untuk bersaing dengan pasukan KRI? Jumlah pasukan mereka sudah beberapa kali lipat lebih sedikit dari pasukan KRI. Dari tadi, mereka hanya mengandalkan fisik mereka yang kuat dan belati yang tajam di tangan mereka sehingga mereka tidak terpukul. Sekarang Rain meminta permintaan seperti itu yang sama saja akan membunuh rombongan Rizky. Semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak bisakah kamu cukup berurusan denganku saja? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya sangat gugup sekarang. Pasukan Rizky sangat setia kepadanya. Mereka adalah pasukan yang diam-diam dikembangkan oleh Hendrik sejak dia pergi. Ketika Valentino meninggalkan keluarga Wijaya, Pak Hendrik bersembunyi di kegelapan sambil melihat kepergian Valentino. Kemudian diam-diam mengembangkan pasukan ini untuk Valentino. Hendrik hanya berharap Valentino akan kembali suatu hari nanti. Setelah Valentino kembali ke keluarga Wijaya, dia akan memberikan pasukan ini kepada Valentino. Setiap orang di pasukan Rizky adalah orang-orang yang telah diseleksi dengan cermat. Mereka semua adalah orang yang sangat setia. Setiap orang di antara mereka diseleksi dan diuji oleh Hendrik secara pribadi. Sebagai pasukan cadangan bagi Valentino, Hendrik tidak akan membiarkan terjadi kesalahan sedikit pun. Loyalitas mereka kepada Valentino bahkan melebihi nyawa mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang yang begitu mementingkan kesetiaan seperti Valentino akan membiarkan mereka menderita? Omong kosong. Mereka berani memarahiku, itu berarti mereka adalah musuhku. Mereka bahkan tidak menilai diri sendiri apakah mereka pantas untuk menjadi musuhku atau tidak. Rain meludah dengan jijik. Dia terlihat sangat sombong, seolah-olah tidak takut pada siapapun di dunia ini. Rombongan Rizky memelototi Rain dengan marah. Dengan fisik Rain yang seperti itu, siapapun di antara mereka pasti bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun, situasi sekarang menguntungkan Rain. Rain memiliki angel di tangannya. Itu adalah sandera terbesarnya. Rain memarahinya sambil mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Valentino, kamu mau memberi perintah kepada mereka atau tidak? Kalau tidak, aku akan menikam angel sekarang. Valentino gemetar hebat. Sekarang dia sedang dilanda dilema. Di satu sisi, Angel adalah wanita yang sangat dia cintai, sementara di sisi lain, rombongan Rizky adalah orang-orang yang sangat setia kepadanya. Jika Valentino punya pilihan, dia akan memilih untuk menderita sendiri daripada membiarkan mereka menderita. Namun sekarang, apa yang harus dia lakukan agar tidak menyakiti mereka semua? Selama ini, Valentino selalu berpikir bahwa hatinya telah lama diasah kuat seperti batu. Akan tetapi, dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa begitu dingin dan kejam. Tuan Muda Valentino, Anda tidak perlu banyak berpikir. Kami tidak akan membuatmu kesulitan. Beberapa saat kemudian, Rizky angkat bicara, lalu membuka telapak tangannya. Bayonet bersegitiga di tangannya pun terjatuh ke samping. Tang! Bayonet bersegitiganya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang nyaring. Rizky! Valentino tiba-tiba berbalik untuk menatap Rizky dengan mata merah. Tuan Muda Valentino, selama Anda aman, kami tidak apa-apa. Rizky tersenyum dengan paksa. Demi Tuan Muda Valentino, mati pun kami tidak akan menyesal. Demi Tuan Muda Valentino. Tang?
Suara bayonet bersegitiga yang jatuh terdengar jelas dan nyaring. Adegan itu berlangsung selama puluhan detik. Puluhan pengawal berpakaian hitam yang tersisa membuang senjata mereka, lalu berdiri di sana dengan tangan kosong. Sekarang, Valentino yang matanya memerah benar-benar ingin berteriak ke langit.